Selamat pagi anak kami semuanya. Seperti yang ditetapkan oleh kelas kita sebelumnya, beberapa hari ke depan kita akan beberapa kelas akan digabung. Contohnya di kelas ini ada kelas berapa? Kelas 5A dan 6A digabung menjadi satu kelas ya. Dan Bapak harap meskipun kita digabung, jangan langsung malas belajar. Oke, Bapak nanti minta tolong kepada ketua kelas 6. Siapa? Mana ketua kelas 6? Oke, si Rafael. Nanti Rafael akan menjadi ketua kelas di kelas ini, kelas gabungan di kelas rangkap ini ya. Oke, bisa Rafael? Bisa. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Semua lipat tangan ke mata, kita akan berdoa. Doa selesai. Nah, sebelum mulai pelajaran kita, Bapak mau absen dulu. Kelas 5, siapa yang nggak datang nak? Ketua kelas 5 si Ondo, coba siapa yang nggak datang temannya? Oh, si Sofia nggak datang. Oke, satu orang ya, satu orang. Sofia saja. Oke, dari kelas 6, siapa yang tidak datang temannya? Coba cek dulu ketua kelasnya. Hadir semua. Oke, bagus sekali hadir semua. Ya, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita. Karena ini pembelajaran kelas rangkap, berarti Bapak akan jelaskan dua materi dari dua kelas yang berbeda. Jadi Bapak harap masing-masing kelas fokus belajarnya ya. Hari ini kita akan belajar untuk yang kelas 5, kita akan belajar tentang topik baru tentang siklus air. Kemudian yang kelas 6, Bapak akan lanjutkan mengajarkan tentang luas permukaan kubus. Minggu lalu kita sudah belajar tentang volume, sekarang kita akan masuk ke topik berikut tentang luas permukaan kubus. Oke? Nah, Bapak mulai dari yang kelas 5 dulu. Kelas 5 tentang siklus air ya. Karena yang topik baru, Bapak minta kalian untuk membaca buku bacaan kita dari halaman 2-3 di buku tema 8. Ayo semua buka buku tema 8 ya. Silakan baca bukunya halaman 2-3 yang ada bacaan judulnya Demi Air Bersih Warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Nah, ini bacaannya. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit. Bapak atur timernya ya. 10 menit berarti Bapak buat timernya 10 menit. Nah, dimulai dari sekarang, oke? Ya. Kemudian sambil menunggu kelas 5 selesai membaca, Bapak akan lanjut ke kelas 6. Kelas 6 kita akan belajar tentang matematika. Kita akan masuk ke topik luas permukaan kubus. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa kemarin, masih ingat? Ya, betul sekali. Tentang volume kubus. Ya, itu dia volume kubus. Yang rumusnya apa? Volume sama dengan sisi pangkat 3. Seperti contoh soalnya, misalnya contoh soalnya adalah sebuah kubus dengan panjang sisi 4 cm. Hitunglah volume kubus tersebut. Nah, ini gambar kubusnya. Jadi setiap sisinya adalah 4 cm, 4 cm, 4 cm dan seterusnya. Nah, jadi berapa volumenya? Oke, kalau kita langsung masukkan ke rumusnya, seperti apa? Volumenya sama dengan V sama dengan S pangkat 3. S-nya berapa? S-nya adalah 4. Berarti 4 pangkat 3 sama dengan 64 cm pangkat. Ingat, kalau volume berapa kemarin? Pangkat 3. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya luas permukaan kubus. Oke? Kita akan pakai sampelnya adalah kubus. Sebenarnya bisa bangun datar yang lain, bangun ruang yang lain, seperti lingkaran, persegi panjang. Tapi yang paling mudah kita akan mulai dengan yang namanya kubus. Oke, sekarang perhatikan, Bapak punya sebuah kubus. Ini anggap sebuah kubus. Nah, kubus ini terdiri dari berapa sisi ya? Masih ingat kemarin waktu pengenalan bangun ruang? Iya, betul sekali. Ada 6 sisi. Yang mana saja? Depannya 1, 2, 3, 4, kemudian atas 1 dan 2. Jadi ada berapa? Ada 6. 4 sampingnya, kemudian 1 atas, 1 bawah, berarti 6. Oke, nah karena terdiri dari 6 sisi, coba lihat ya. Pada kubus terdapat berapa persegi? Tadi yang sudah kita lakukan terdapat 6 persegi. Karena terdapat 6 persegi, berarti berapa luas maksimumnya, luas jumlahnya, luas permukaan kubus, artinya luas seluruhnya yang berada pada permukaan kubus tersebut. Nah, berarti karena bentuknya adalah masing-masing sisi terdiri dari bentuk kubus. Kubus itu apa? Kubus itu adalah persegi. Persegi itu berarti sisi kali sisi kan? Berarti rumusnya bagaimana Pak? Berarti luasnya adalah 6 kali luas persegi. Ya, jadi luas pertama, luas kedua dan seterusnya sampai luas yang ke-6. Berarti rumusnya bagaimana Pak? Luas persegi masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat yang kelas 6?
Jangan sampai nggak tahu lagi. Ya, betul sekali. Sisi kali sisi atau S pangkat 2. Kalau kita jabarkan menjadi luas permukaan kubus ya, luas permukaan kubus ya, itu adalah 6 kali sisi kuadrat. Tapi dengan syarat kubusnya itu tidak berimpit ya. Kenapa kalau berimpit, Pak? Atau gabungan? Nanti kita lihat penjelasannya. Sudah? Sampai sini ada mau tanyakan? Oke, tidak ada. Kita lanjut ke berikutnya. Penjelasan berikutnya. Contohnya, misalnya kita punya sebuah kubus dengan panjang sisi 4 cm sama seperti tadi. Yang ditanya adalah luas permukaannya, berarti pinggir-pinggirannya. Nah, kita langsung masukkan saja ke rumus. Tadi apa tadi luas permukaannya? L sama dengan 6 kali luas persegi. Luas persegi itu apa? S kuadrat. Berarti sama dengan 6 dikali 4 kuadrat. Berarti 6 kali 16. Berarti berapa? 6 kali 16. 16 kali 6. 36. Berarti 39. 96. Satuannya apa? Sentimeter pangkat 3 kah? Ayo, sentimeter pangkat 2 pangkat 3. Ya. Karena dia luas, berarti dia pakai sentimeter kuadrat. Oke? Entah itu pun luas bola, luas kubuk, luas balok, yang namanya luas dia pakai sentimeter kuadrat atau kuadrat ya, nggak mesti sentimeter, bisa aja meter, tapi yang pasti dia pangkat 2. Oke, kita lihat saja jawabannya benar nggak 96 cm. Oke, kita lihat ya. Oh iya, benar sekali 96 cm kuadrat. Itu kalau dia satu kubus. Nah, tadi aku bilang tadi kan syaratnya tidak berimpit atau dia kubus gabungan. Seperti apa Pak maksudnya Pak? Contoh seperti ini. Nah, ini ada 2 buah kubus yang berimpit, nempel ya. Nempel seperti ini contohnya. Bapak punya contoh nih, ada 2 buah kotak. Misalnya seperti ini ya. Nah, ada nempel seperti ini 2 kotak. Seperti ini. Nah, luas permukaannya bagaimana Pak? Oke, kalau kita lihat luas permukaannya berarti ada 1 kotak. Di sini ada ini kubus ya. Kubus berarti persegi ya, satu sisinya ya. Ada kotak yang pertama, luas kotak yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, terus mana lagi? Ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Lah, terus yang dalam ini gimana Pak? Tidak dihitung? Tidak. Kenapa? Karena ini berimpit, dia ketutupan ya. Jadi dia tidak termasuk ke dalam permukaan. Permukaan itu artinya apa? Di luarnya kan. Berarti yang berimpit ini tidak dihitung. Nah, tidak dihitung. Jadi untuk yang seperti ini, kalau kita bisa buat pembahasannya seperti ini. Nah, lihat. Tadi yang merah ini kan ada yang berimpit kan? Nah, yang berimpit itu adalah ini, nempel ya. Karena tadi gambarnya kan dua buah kubus yang bergabung kan, atau luas gabungan. Oke, nah cara menunjuknya bagaimana Pak? Kita harus analisa dulu dari jenis kubusnya. Urutannya. Kita misalkan ini sebagai kubus A, kemudian kita misalkan sebagai kubus B. Ya, yang berimpit tidak kita hitung. Kita lihat dari kubus A dulu, kubus A. Kubus A dari untuk kubus B dulu ya. Nah, dari kubus A ada nggak yang terketutupan? Ada. Berapa sisi yang kena tutup? Satu sisi. Berarti kubus A satu sisi berimpit, ketutupan, berarti tidak dihitung. Tadi sisinya kubus ada berapa? Ada 6. Berarti kalau satu berimpit berarti tinggal berapa? Tinggal 5. Oke, kubus B. Kita lihat kubus B. Ada dia kena nggak? Berimpit nggak? Iya, berimpit berapa sisi? Satu sisi, berarti tinggal 5. Berarti totalnya berapa? Ada 10 sisi. Nah, berarti luasnya berapa? Tinggal kalikan saja. 10 dikali satu sisi. Sisinya tadi bentuknya apa? Persegi. Persegi kan? Berarti luasnya sama dengan 10 dikali sisinya S kuadrat. Berarti 10 kali S kuadrat. S-nya berapa? 10 kali 10 kuadrat. 10 kali 10, 100 kali 10 lagi, berarti 1000 cm kuadrat. Oke, bisa sampai sini. Jadi kalau menghitung luas gabungan itu kita harus lihat yang mana berimpit ya. Kalau dia berimpit tidak perlu dihitung luasnya karena dia berimpit, tidak berada di permukaan, di dalamnya. Oke, selanjutnya lagi, betul kan? 1000 cm. Oke. Nah,
berikutnya lagi, bagaimana kalau misalnya bertingkat 3 Pak? Seperti ini. Oke, kita bahas dulu ya. Nah, oke. Kalau dia bertingkat 3, kita hitung yuk. Nih, berarti yang terlihat yang mana? Yang terlihat adalah yang di sini 2, kemudian di sini 1 lagi, 1, 1, 1, 1. Oke, coba hitung ya. Dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, nah itu kalau kita punya kotaknya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya kotaknya, secara teoritisnya seperti ini kita akan buat. Nah, kita gambar dulu seperti ini. Kemudian kita arsir yang bagian berimpitnya. Nah, setelah itu kita lihat, kita kasih label kubus A, kubus B, kubus C. Kita lihat kubus A dulu. Kubus A ada berapa sisi yang kena impit? Ada 1 sisi. Jadi tinggal berapa sisinya yang muncul di permukaan? Yang terlihat ada 5. Kubus B ada berapa sisi yang kena berimpitnya? Ada, coba lihat ada berapa? 1 atau 2? Iya, 2. 1 dan 2 ya. Berarti 2 sisi berimpit, tinggal berapa yang terlihat? Tinggal 4. Kubus C sama seperti kubus yang A. Oke, ini A, B, C maksudnya. 1 sisi berimpit tinggal 5. Berarti totalnya berapa? Ada 14 sisi yang berimpit. Benar tadi sudah kita coba tadi kan? Ada 14 sisi. Berarti luasnya bagaimana? Tergantung dari sisinya. Oke? Nah, sekarang kita akan mulai kerja kelompok kita. Buat yang kelas 6, coba kalian bagi kelompoknya. Atau minggu lalu sudah pernah bagi kelompok kan? 4 orang satu kelompok kan? Nah, jadi gunakan kelompok yang kemarin saja, yang minggu lalu, minggu sebelumnya. Oke, kita buat kelompoknya. Tugas masing-masing kelompok sesuai dengan nomor yang kelompok yang kemarin saja ya. Tugas masing-masing kelompok adalah kerjakan tugas kelompok dari buku bacaan kita dari halaman 127 sampai 128. Nah, oke, Bapak kasih waktu sekitar 30 menit sambil Bapak mau menjelaskan materi untuk kelas 5. Oke, sampai sini yang kelas 6 ada pertanyaan? Aman semuanya? Oke, di situ ada soalnya ada sekitar 6 soal. Kalian coba analisa berapa luas permukaannya. Contohnya ini. Nah, ada berapa luas permukaannya? Caranya bagaimana? Coba diarsir dulu, tandai dulu bagian sisi mana yang berimpit, ya. Setelah berimpit tadi apa? Tandai, setelah itu tandai sisi berimpit, tandai kubusnya, kubus A, kubus B, kubus C, kubus D, kubus E. Ya, seperti yang Pak jelaskan tadi ya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian bisa lihat di buku paket kita, di situ ada penjelasannya bagaimana cara menghitung luas permukaan kubus yang berimpit atau gabungan. Oke, ada 6 soal. Bapak harap kalian bisa kerjakan dalam kelompok masing-masing, tidak ribut dan tidak mengganggu temannya, apalagi dari mengganggu kelas 5, adik kelas 5. Bisa kelas 6-nya? Bisa. Oke. Nah, sekarang Bapak akan langsung ke materi yang kelas 5. Tapi sebelum kita lanjut, Bapak kasih timer dulu untuk yang kelas 6 tadi berapa menit tadi? 30 menit. Oke, Bapak kasih waktu 30 menit. Setelah itu nanti kita akan kumpul sama-sama. Nah, jadi nanti Bapak harap kelas 5, kelas 6 tugasnya dikumpul secara bersama-sama. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke materi yang dari kelas 5. Tapi sebelumnya jangan lupa tugas kelompok matematika dikerjakan di kertas double folio. Bapak tadi sudah titipkan kertas double folio ke ketua kelasnya mana tadi? Oke, silahkan bagikan nak ke masing-masing kelompok. Kita ada sekitar berapa kelompok tadi? Oh, sekitar ada 7 kelompok. Itu ada 10 double folio, silahkan dibagikan lah ya, masing-masing kelompok 1. Oke? Bisa kelas 6? Bisa. Oke, Bapak akan lanjut ke materi kita kelas 5. Yang kelas 5 tadi sudah saya membaca bukunya? Sudah? Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam topik baru kita, yaitu tentang siklus air. Nah, tadi kita sudah membaca bacaan tersebut. Nah, sekarang Bapak tanya, peristiwa apa yang terjadi saat tadi? Ayo, yang dari bacaan tadi. Oke, betul sekali. Iya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, di mana tempatnya tadi? Ayo, di Medan kah? Oh, bukan. Di mana? Oke, betul sekali. Nah, kemudian apa penyebabnya? Ayo, siapa bisa berikan jawaban?
dari kelas 5. Oke, ya. Apa jawabannya, Nak? Oke, betul sekali. Kemudian apa? Sekarang Bapak tanya secara semuanya ya. Ini pertanyaan yang bukan dari buku. Ini pertanyaan dari sekitar yang sudah seharian ya. Apa kegunaan air bagi hidup manusia? Siapa yang bisa jawab? Kelas 5 ya, kelas 6 kerjakan, fokus kerjakan saja dulu. Oke, kelas 5. Coba si Ridwan, coba apa? Oke, mencuci. Apalagi selain itu? Minum. Oke, betul sekali. Kemudian apa lagi? Oh, untuk memasak. Oke, banyak sekali gunanya, nah ya. Jadi air itu sangat berguna buat manusia. Dengan cuma manusia, semua makhluk hidup, baik itu tanaman, tumbuhan, atau hewan ya. Bahkan semut pun butuh air ya. Mungkin kita nggak pernah lihat semut minum, tapi semut itu sangat butuh air. Jadi semua makhluk hidup itu butuh air ya, sama seperti kita juga. Oke, nah sekarang pertanyaan Bapak, apa yang terjadi jika air di bumi habis? Ayo, apa yang terjadi? Apakah akan terjadi kelaparan? Iya, betul sekali, akan terjadi kelaparan. Kenapa? Karena tumbuhan membutuhkan air. Kalau tidak ada air, berarti semua tumbuhan mati. Kalau tumbuhan mati, padi tidak ada, jagung tidak ada, kita mau makan apa? Ya kan? Apakah kita Pak Bi masih bisa makannya makan ayam? Tapi ayam itu butuh apa? Ayam itu butuh rumput, butuh jagung untuk dimakan. Kalau misalnya mungkin sebulan pertama kita bisa cuma makan ayam dong, tapi minumnya bagaimana? Nah, kekeringan. Coba kalau kalian coba makan tanpa minum, bisa nggak? Pasti kesel. Jadi kalau air tidak ada di bumi, semua kehidupan di bumi ini akan mati semuanya, hilang, musnah. Bumi akan menjadi kering, kemudian tidak bisa dihuni lagi. Dan kita harus mencari planet baru selain bumi supaya bisa hidup. Kalau mau dipaksa ya mati semuanya ya. Oke, nah jadi air itu sangat penting, dan kalau misal tidak ada air, tidak ada kehidupan. Makanya seperti planet Mars, ada airnya nggak? Ada, tapi dia sedikit dan membeku dan tidak ada oksigen. Nah, coba misalnya di planet dekat apa? Merkurius, ya kan? Merkurius ada air nggak? Tidak ada. Kenapa? Karena dia paling dekat dengan matahari, panas sekali, jadi airnya nggak ada. Di Venus ada? Tidak ada juga air. Jadi yang cocok dan ideal untuk manusia adalah di bumi. Oke, nah kemudian coba kita perhatikan gambar di halaman 9. Ayo sambil dibaca-baca ya. Nah, jadi hari ini topik kita tentang siklus air. Apa tuh siklus air? Ada yang tahu arti siklus? Coba si Andi. Oke, pertanyaan jawaban lain coba. Bapak tampung dulu jawabannya. Kamu coba si Elisia. Apa itu siklus? Oke, betul sekali ya. Rata-rata jawabannya sudah mengarah ke siklus. Siklus itu adalah perputaran, urutan proses yang berputar. Jadi semua saling berurutan ya. Berurutan terus kemudian berulang, itu namanya siklus. Suatu proses yang bersifat berulang. Jadi rotari yang berputar. Nah, jadi kalau kita lihat di buku kita, itu ada gambar seperti ini kan? Maksudnya apa? Oke, ini adalah gambar siklus air. Nah, kalian pernah nggak memasak air? Lihat mamanya masak air minum di dapur. Pernah kan? Nah, pernah. Ketika kita masak air, airnya mendidih kan? Mendidih. Kalau dibiarkan, kira-kira airnya apa? Berkurang atau bertambah? Iya, betul sekali. Berkurang ya. Kenapa? Karena airnya menguap. Ingat pelajaran IPA kelas 5 kemarin ya, air kalau dipanaskan dia akan menguap. Jadi di sini air laut atau air yang di sungai, air yang di rumah kita, semua air di permukaan bumi ketika kena sinar matahari, ya sinar matahari, dan syarat ini terjadi pada siang hari, itu akan menguap ke atas langit. Tapi kita nggak bisa lihat kan upaya kan terlalu kecil, kita nggak bisa lihat. Nah, jadi menguap dan mereka berkumpul di awan di langit menjadi apa? Menjadi namanya awan. Oke, setelah mereka jadi awan, mereka kemudian menampung air, kemudian ada yang ditiup angin ke daratan atau kemana gitu kan. Nah, karena menguap terus kan, kalau dia menguap kan terkumpul di sini, ya. Kemudian ditiup angin, ada juga yang tidak ditiup angin. Nah, yang pasti setelah dia terkumpul, awannya ada batasnya. Makanya ketika dia sudah penuh,
udah menghitam, makanya kalau misalnya kita lihat langit udah menghitam berarti tanda apa? Tanda mau hujan. Ketika sudah menghitam seperti ini dan dia kemudian tidak sanggup lagi menampung uap airnya, akhirnya dia berubah menjadi tetesan air yang disebut apa? Disebut hujan. Oke? Nah, seperti ini hujan, kemudian hujannya turun ke bumi, kemudian mengalir ke sungai lagi, mengalir kita pakai, kemudian turun lagi, kemudian waktu siang menguap lagi, dan seterusnya. Jadi air menguap, jadi awan, turun hujan, meresap ke dalam tanah, kemudian menguap lagi dan seterusnya. Itulah yang disebut sebagai siklus. Jadi satu proses yang terjadi berulang-ulang, itu namanya siklus. Ini adalah gambar siklus air. Siklus apa? Siklus air. Oke. Nah, di sini ada prosesnya. Nah, seperti ini. Oke, ini juga sama. Jadi air di permukaan bumi, entah itu di laut, di sungai, di rumah kita, bahkan mungkin kita punya botol minum, dan botol minum kita buka terus kita letakin di luar, itu sudah termasuk penguapan juga. Airnya sudah menguap, tapi mungkin jumlahnya kecil. Nah, seperti ini nah ya. Jadi semua berulang-ulang. Nah, prosesnya itu terdiri dari 4 proses. Ya, proses air menguap itu namanya evaporasi. Kemudian ketika dia menguap, dia kemudian berubah wujud dari uap air gas, ya kan, berubah menjadi awan, ya, namanya terkondensasi bentuk ini. Nama prosesnya apa? Kondensasi. Jadi perubahan dari uap air berkumpul menjadi awan, itu namanya kondensasi. Nah, setelah terkondensasi, kemudian terkumpul, kemudian berubah lagi itunya karena sudah tidak sanggup lagi awan menampung uap airnya, menjadi presipitasi atau proses berubahnya awan uap air dari awan menjadi hujan. Kemudian setelah itu hujannya turun meresap ke dalam tanah, namanya apa? Infiltrasi. Nah, dari gambar tersebut kita bisa buat urutannya seperti ini. Evaporasi apa? Penguapan air di permukaan bumi. Yang pertama ya, terdiri dari 4 proses. Yang pertama evaporasi, yang kedua namanya kondensasi. Apa kondensasi? Ayo kita baca sama-sama. Uap air mengembun menjadi awan. Nah, kemudian dari uap air setelah itu terjadi apa? Presipitasi. Ayo kita baca sama-sama. Presipitasi itu apa? Uap air pada awan berubah menjadi titik air atau hujan. Dan yang terakhir apa? Infiltrasi. Kita bahas sama-sama yuk. Air hujan diserap ke dalam tanah dan muncul di permukaan bumi. Permukaan bumi berarti dari gunung tadi kemudian masuk ke dalam tanah, kemudian berubah jadi mata air atau mata air kan? Mata air kemudian muncul di sungai dan kembali mengalir ke laut. Nah, atau mungkin tidak mengalir ke laut tapi kita nikmati di rumah kita, itu juga termasuk infiltrasi ya. Oke, nah kemudian setelah Bapak jelaskan ini, Bapak mau kasih tugas nih buat anak-anak kelas 5. Tugasnya apa? Sama seperti kelas 6 tadi, kita kerja kelompok. Nah, kita buat kelompok masing-masing 6-7 orang. Kita ada sekitar 35 orang, berarti 35 orang bagi 7 berarti dapat 5 kelompok ya. Masing-masing 5 kelompok sesuai dengan absen nomor 1. Absen nomor 1 sampai 7 itu kelompok 1, absen nomor 7 sampai 14 itu kelompok 2 dan seterusnya. Oke, bisa? Biar adil pembagiannya. Dan tugasnya apa? Tugasnya adalah buatlah bagan siklus air dilengkapi dengan kalimat-kalimat yang menjelaskan proses siklus air. Contohnya seperti ini. Apa itu bagan? Bagan itu adalah penjelasan urutan seperti yang contoh. Nah, tapi ini kurang lengkap. Nanti kita lengkapin lagi ya. Misalnya kalau ini misalnya presipitasi, buat sini kecil-kecil, buat keterangannya perubahan apa tadi? Awan menjadi perubahan awan menjadi titik tetesan air hujan. Kondensasi itu dia apa tadi? Nah, buat seperti itu ya. Jadi tahu keterangannya. Oke, ini ada tugas kelompok. Bapak harap kalian bagi tugas dalam satu kelompok. Misalnya ada 6 orang, ada 7 orang tadi kan? Berarti bisa 2 orang berperan sebagai untuk menggambar, kemudian yang lainnya untuk mencari bahan gambarnya atau apa, bagi kelompok saja ya. Dan 1 orang bertugas sebagai ketua kelompoknya.
Oke, Bapak sudah menerima semua hasil kerja kelompok kalian, baik itu kelompok kelas 5 tentang siklus air maupun kelompok kelas 6 yang tentang luas permukaan kubus ya. Mungkin masih ada sedikit masukan untuk hasil kerja kelompoknya, tapi untuk hari ini menurut Bapak sudah bagus sekali hasil kerja kelompok kalian karena Bapak lihat semuanya bekerja dengan baik. Nah, Bapak harap kalian belajar lagi, tidak hanya belajar di sekolah saja ini saja. Bapak harap kalian belajar lagi di rumah, mantapkan lagi konsepnya, terutama yang IPA tadi siklus air. Kemudian yang ke kelas 6 latihan lagi menjawab soal yang lainnya, latihan lagi menghitung supaya rumusnya benar-benar ingat ya. Oke, bisa? Bisa ya. Sekarang kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Kita akan menutup pembelajaran kita. Nanti setelah berdoa, Bapak minta tolong kepada ketua kelas 6 untuk merapikan kelasnya, membuat barisan kelas 5 dan kelas 6 sebelum kita balik ke rumah masing-masing. Bisa Rafael? Bisa. Oke, sekarang kita akan berdoa untuk pembelajaran kita. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan selamat belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.